Banjir di wilayah Cipinang Melayu kini telah surut, warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan kotoran pasca banjir. Rabu pagi, warga mulai membersihkan rumah mereka. Tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Pertamanan dan Kebakaran turut membantu upaya pembersihan. 3 unit mobil pemadam kebakaran masuk ke gang kecil untuk melakukan penyemprotan air ke dalam rumah warga. Rabu pagi, ketinggian air sudah mulai surut, yakni 10 cm. Warga yang terkena banjir di Cipinang Melayu masih mengungsi di sejumlah penampungan seperti Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Sudah 3 malam warga korban banjir tinggal di pengungsian. Kebanyakan yang tinggal di pengungsian adalah ibu dan bayi serta balita. Dari data Dinas Sosial Jakarta Timur hingga Selasa malam, total 1.033 orang tinggal di masjid milik Universitas Borobudur. Sejumlah barang dibutuhkan warga seperti alas tidur dan selimut. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terakhir di lokasi pengungsian korban bencana banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ruli Juliardi di sana. Selamat siang, Ruli, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi para pengungsi di sana, terutama kesehatan mereka, Ruli? Selamat siang Rahmat Ibrahim. Kondisi di Masjid Raya Universitas Borobudur yang menjadi salah satu tempat pengungsian bagi warga RW 04 Cipinang Raya saat ini kondisinya cukup ramai, namun kebanyakan dari mereka merupakan ibu dan anak. Nah, kondisinya adalah ibu dan anak ini kebanyakan dari mereka merupakan ibu rumah tangga, dan anak-anak kebanyakan di sini juga berumur dari balita hingga anak SD hingga SMP, SMA. Namun mereka terpaksa bolos karena memang rumah mereka terendam banjir. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan salah satu warga dengan nama Ibu Lina. Ibu Lina, selamat siang. Siang, Pak. Ibu Lina, udah 3 malam ya di sini. Bagaimana kondisi 3 malam? Apa kesulitan Ibu Lina tinggal di pengungsian ini? Enggak sih, kesulitannya nggak ada, cuman enak aja di sini, tempat tinggal juga nyaman. Udah itu aja. Ibu, kalau malam ini kondisinya penuh atau sempit atau seperti apa, Bu? Penuh banget sih, tapi kalau buat sempit sih enggak, kita enak bareng-bareng gitu tempatnya. Ibu Lina punya anak berapa, Bu? 2. Punya 2. Nah, tadi saya lihat anaknya masih ini tidak sekolah atau seperti apa? Nggak sekolah, soalnya bajunya pada kerendam, Mas. Pada kerendam semua. Di rumahnya juga jebol soalnya. Nah, Ibu, kebutuhan apa sih yang Ibu butuhkan yang sekiranya kurang di sini, Bu? Butuhnya cuma susu buat bayi sama selimut aja yang kurang di sini. Kalau buat tempat tinggal sih lumayan enak udah. Untuk pasokan makanan sendiri Ibu sudah cukup atau bagaimana, Bu, di sini? Alhamdulillah kecukupan. Setiap hari berapa kali makan sih di sini udah. Nah, Ibu selama tinggal di sini kegiatan Ibu apa ngapain aja, Bu? Ya udah cuma gitu-gitu aja. Nggak ngapa-ngapain sih, cuma gitu-gitu aja. Ibu sudah tinggal berapa lama, Bu, di Cipinang Raya? 13 tahun. 13 tahun di sini. Kira-kira, Bu, apa aspirasi Ibu buat ke pemerintah? Ibu inginnya seperti apa supaya hal-hal yang demikian seperti banjir tidak terjadi lagi? Ya mintanya sih cepet-cepet digusur aja biar cepet jadi nggak pada kebanjiran, kasihan. Jadi Ibu setuju untuk direlokasi? Ya. Kenapa, Bu, alasannya? Ya biar nggak pada kebanjiran aja, kasihan soalnya. Termasuk saya juga soalnya kayak gitu. Soalnya kan rumahnya juga belum dibayar. Jadi Ibu setuju ya kalau direlokasi ke Rusunawa ya, Bu? Setuju banget. Baik, Ibu Lina, terima kasih atas waktunya. Nah, Rahmat, seperti yang Anda dengar sendiri, warga, khususnya Ibu Lina dan banyak ibu-ibu lainnya membutuhkan susu dan perlengkapan bayi lainnya. Nah, anak-anak yang sekarang berada di Masjid Universitas Borobudur tidak bisa sekolah karena memang kondisinya rumah mereka sedang terendam. Nah, tadi, Rahmat, pada pukul 8 pagi, Ibu Veronica datang ke pengungsian ini. Ia datang bersama Happy Farida, istri dari Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Ia langsung memantau masuk ke pengungsian ini. Fokus utama dari Veronica Tan, Wakil Gubernur, adalah untuk memastikan kebutuhan khususnya anak-anak dan ibu. Nah, tadi Ibu Veronica menginginkan semua kebutuhan warga di sini tercukupi.
Rahmat. Ya, Ruli, apakah ada penjelasan dari pemerintah terkait tadi? Salah satu ibu menjelaskan bahwa bersedia untuk digusur. Bagaimana? Apakah sudah ada pemerintah yang turun juga ke sana, Ruli? Sampai sejauh ini belum ada pembahasan sama sekali soal relokasi. Namun pada hari Senin, 3 hari yang lalu, memang Gubernur Ahok mewacanakan kalau misalnya ini terjadi banjir terus dan merendam rumah warga Cipinang Melayu, solusinya Ahok menawarkan untuk menawarkan rumah sewa untuk agar warga bisa untuk sementara tinggal di sana. Nah, tadi memang untuk ibu ini sendiri memang memiliki aspirasi tersendiri, ingin dipindahkan, ingin direlokasi ke Rusunawa. Demikian. Baik, terima kasih Ruli Yuliardi melaporkan di lokasi pengungsian di Universitas Borobudur. Kita akan sapa juga rekan kami yang lain, ada Maido Elfrina di Kalimalang, Jakarta Timur. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, Maido. Ya, Maido. Ya Ibrahim, kalau misalnya Anda mengatakan bagaimana kondisi terkini di sini. Ibrahim, ini kondisinya beda sekali dengan pada saat hari Senin lalu ketika banjir luapannya sungguh besar di kawasan ini. Saya akan menggambarkan kepada Anda pertama kali kondisi sekarang ini, yaitu air juga sudah mulai surut di Rabu siang kali ini. Sementara pada hari Senin kemarin, Anda bisa lihat di belakang saya, itu adalah botol air mineral yang tersangkut di pagar rumah warga. Itulah ketinggian air pada hari Senin dan juga hari Selasa lalu. Sementara kalau dibandingkan dengan hari ini cukup kering, matahari juga panasnya cukup terik sehingga membantu juga untuk surutnya air. Selain itu juga, kalau misalnya Anda bisa lihat, warga juga kalau misalnya bisa bicara soal banjir di kawasan Cipinang Melayu ini, warga juga sudah biasa atau juga merasa ini banjir adalah banjir langganan. Dan saya juga akan menceritakan kepada Anda bagaimana kondisi terkini apa yang dilakukan oleh warga setelah banjir surut, yaitu adalah membersihkan rumah warga. Nah, untuk proses pembersihan sendiri ini Ibrahim tidak bisa dilakukan secara manual. Menurut dari Wali Kota Jakarta Timur yang mengatakan bahwa ada 6 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran yang diterjunkan, namun karena gang ini kecil, yaitu di kawasan RT 5 RW4, tepatnya di Jalan Masjid Nurul Indah. Kami juga bisa menggambarkan kepada Anda, warga juga terus melakukan pembersihan. Ada tim gabungan juga yang ada di sini dari Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman Jakarta Timur. Kemudian juga ada Satpol PP dan juga Dinas Pemadam Kebakaran. Ada 6 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran yang diterjunkan. Namun karena kondisinya juga atau juga ukurannya cukup besar, hanya 3 unit mobil yang bisa masuk ke gang sekecil ini, Ibrahim dan juga saudara. Dan selain itu juga Wali Kota mengatakan pembersihan tidak bisa dilakukan secara manual. Mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran tentunya diperlukan pompa-pompa air untuk nanti bisa melakukan proses pembersihan lebih cepat. Dan selain itu yang juga dikeluhkan oleh warga ketika air juga sudah mulai surut, mereka akan kembali beraktivitas seperti biasa. Listrik juga ternyata masih